Nura Rikuo adalah manusia setengah yokai atau siluman. Nura Rikuo juga pewaris dari klan Nura, yang merupakan klan yokai terkuat, dan ditakuti di seluruh dunia dengan Hiyaki Yakou-nya, atau dikenal dengan parade 100 yokai. Keinginan Rikuo yang menolak menjadi Sandaime atau pemimpin generasi ketiga dari klan Nura, dan lebih memilih menjadi manusia biasa, membuat banyak masalah timbul dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kisah selanjutnya? Apakah Rikuo dapat menjadi Sandaime atau ketua generasi ketiga seperti yang diinginkan kakeknya, atau tetap menjadi manusia biasa seperti keinginannya? Mari kita ikuti ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa bantu Mimin biar makin semangat, dengan tekan tombol subscribe. Oke, langsung aja kita ke TKP. Rikuo yang terbangun tengah malam, terlibat pembicaraan dengan sisi yokai dalam dirinya, tentang keinginan untuk menjadi lebih kuat. Pagi harinya di kediaman Nura, tampak kedatangan tamu, yang mereka panggil Zen Sama. Di ruangan lain, kedatangan Zen Sama disambut oleh kakek Rikuo, dan Gyuki. Mereka membicarakan tentang Rikuo sebagai Sandaime di klan Nura. Sementara Rikuo yang baru pulang sekolah, heran melihat para pelayannya sedang makan cemilan mewah, kemudian menjadi salah paham terhadap kakeknya. Tapi salah satu pelayannya memberitahu, bahwa semua cemilan itu adalah pemberian dari Zen Sama. Mendengar hal itu, tak lama kemudian Rikuo menemui Zen Sama. Tidak lama setelah di dalam ruangan, muncul insiden Yuki Onna yang tidak sengaja menumpahkan teh panas yang dia bawa, dan membuat Zen Sama menjadi marah. Setelah Yuki Onna pergi, mereka berdua melanjutkan pembicaraan. Zen Sama membahas tentang Rikuo yang akan menjadi komandan tertinggi seluruh yokai. Namun Rikuo justru menolak dan berkata bahwa tidak mungkin manusia biasa memimpin yokai. Pernyataan Rikuo itu membuat Zen Sama kembali marah, hingga membuatnya mengeluarkan bulu beracun, dan membuat Rikuo serta para pelayannya panik. Tak lama kemudian setelah marah, Zen Sama terlihat terbatuk, dan selanjutnya kemudian dipapa oleh pelayannya untuk pulang dengan keretanya. Klan dari Zen Sama diibaratkan sebagai burung yang telah memproduksi racun sedari kecil. Maka ketika dewasa, setiap bulu mereka menjadi beracun, dan setiap kepala daerah Zen disebut master racun. Namun karena hal tersebut mereka dikenal memiliki fisik yang lemah. Oleh sebab itulah, Rikuo menyalahkan kakeknya, yang mengundang Zen Sama ke kediaman Nura. Tetapi Karasu Tengu menegur Rikuo, dan menjelaskan fungsi dan tujuan lain dari klan Nura yang menguasai seluruh yokai, yaitu melindungi yokai yang lemah, termasuk dari Zen Sama dan seluruh klannya. Setelah mendengar semua itu, Rikuo bersama Karasu Tengu kemudian mengejar kereta Zen Sama. Sementara Zen Sama sendiri dalam perjalanannya, ternyata dikhianati oleh pengawalnya sendiri, yakni Hebitayu, yang terpengaruh oleh fraksi pemberontak penentang Rikuo. Kondisi Zen Sama yang lemah, dan sendiri di tengah hutan, benar-benar kritis saat menghadapi Hebitayu, pelayannya yang berkhianat tersebut. Di saat itulah Rikuo dan Kurasu Tengu tiba di lokasi Zen Sama berada, serta Kurasu Tengu juga sempat melindungi Zen Sama dari serangan Hebitayu. Kemunculan Rikuo dan Kurasu Tengu justru membuat Hebitayu merasa ini adalah waktu yang sempurna, di mana dia dapat menghabisi Rikuo sebagai cucu Nurarion, dan juga sekaligus dapat membuka jalan menjadi pemimpin dari terbentuknya klan baru Hebitayu. Zen mengkhawatirkan keselamatan Rikuo, yang saat itu berada di hadapannya untuk minggir saat Hebitayu menyerang. Akan tetapi justru saat itu Rikuo bertransformasi ke wujud yokai, dan mengatasi serangan Hebitayu, sekaligus menghabisi riwayat Hebitayu dengan singkat. Zen yang sebelumnya tidak mengenali sosok di hadapannya menjadi terkejut,
ketika mengetahui bahwa orang tersebut adalah Rikuo. Kemudian setelah mengetahuinya, Zen kemudian memutuskan untuk bertukar sumpah, serta sampai mati hanya akan mengabdi kepada Rikuo. Kemudian sebagai gantinya, oleh Rikuo akan memberikan perlindungan kepada Zen. Setelah saling bertukar sumpah, dengan menggunakan arak di bawah sinar bulan, Zen kemudian kembali pulang, dan tak lama setelahnya Rikuo memanggil Karazu Tengu, dan berkata bahwa dia akan menjadi Sandaime. Keesokan harinya di sekolah, Rikuo justru tidak mengingat peristiwa semalam, bahkan hingga saat di kelas. Rikuo tidak memperhatikan, ada anak baru bernama Keikain Yura, sedang memperkenalkan dirinya.